Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbinglah kami agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Yesaya pasal 43 ayat 4. Demikianlah sabda Tuhan. Oleh karena Engkau berharga dan mulia di mataku, dan aku mengasihi Engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tema renungan saat ini adalah nyatakan kasih melalui kata dan tindakan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seorang penulis yang bernama Mary Ann Bird mengisahkan tentang masa kecilnya. Dia menulis, "Saya bertumbuh dengan keadaan sadar betul bahwa saya berbeda dan saya membencinya. Saya lahir dengan keadaan langit-langit mulut tidak sempurna. Ketika saya mulai sekolah, teman sekolah saya membuat saya sadar betul bagaimana mereka melihat saya sebagai seorang gadis kecil dengan cacat di bibirnya, hidung yang bengkok, gigi miring, dan cara bicara yang aneh. Ketika teman sekelas saya bertanya, "Apa yang terjadi dengan bibirmu?" Saya akan mengatakan kepada mereka bahwa saya jatuh dan sepotong kaca membuat bibir saya seperti ini. Bagaimanapun lebih mudah diterima cerita mengalami kecelakaan daripada saya dilahirkan dalam keadaan yang berbeda. Saya begitu yakin bahwa tidak ada yang bisa mengasihi saya selain keluarga saya. Hingga suatu saat ada seorang guru di kelas 2 yang begitu kami kagumi. Namanya Ibu Leonard. Dia pendek, bulat, namun periang, seorang wanita yang mempesona. Secara rutin sekolah kami melakukan tes pendengaran. Bu Leonard memberikan tes pendengaran kepada setiap anak di kelas, dan akhirnya tiba giliran saya. Saya tahu bagaimana tes pendengaran dilakukan karena sudah pernah mengalaminya di kelas 1. Kami berdiri menghadap pintu dan menutup satu telinga, dan guru duduk di mejanya lalu membisikkan sesuatu di mana kami harus mengulanginya kembali, seperti langit berwarna biru, atau apakah Anda memiliki sepatu baru? Saya menunggu kalimat apa yang Tuhan taruh di mulutnya. Kemudian dia mengucapkan 7 kata yang mengubah hidup saya. Saya harap kamu adalah gadis kecil saya. Seperti Mary Ann Bird, setiap orang dilahirkan dengan sebuah kekurangan. Namun, mari kita belajar seperti Ibu Guru Leonard, yaitu tidak melihat kekurangan dari hidup orang lain, namun menyatakan kasih yang tulus kepada setiap orang melalui kata-kata
dan tindakan kita. Sehingga melalui diri kita, kehidupan seorang bisa diubahkan, seperti yang dialami oleh Mary and Bert. Jadi, marilah kita mengeluarkan kata-kata yang mampu mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik. Gunakan kata-kata kita untuk menghargai dan memberikan semangat kepada setiap orang, karena setiap orang adalah berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Mari kita bangun karakter untuk mengasihi sesama kita melalui kata-kata dan juga tindakan nyata. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, urapilah setiap perkataan kami, sehingga perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan yang memberikan kekuatan, semangat, dan motivasi bagi orang lain. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan dalam hidupnya. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan terus berjuang bangkit. Kiranya Tuhan memberi kemampuan agar mereka mampu mengatasi setiap kesulitan yang dialaminya. Karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih, berikanlah hikmat-Mu kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan. Berikanlah hati yang mau melayani masyarakat, jauhkan dari tindakan menyalahgunakan jabatan, agar mereka dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami di dalam menjalankan aktivitas dan karya kami hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami alaskan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.